Billiard. I got so much more. You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that man. Bitches on my line, and you know that. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. Loh, Bapak kok di sini? Bukannya Bapak kemarin ada di kantor pajak ya, Pak? Ibu Injil ya, sebelumnya 3 bulan yang lalu saya sudah resign Bu di pajak internasional dan saya ingin mencari pengalaman baru di kantor notaris ini. Oh iya, Ibu sebelumnya sini ada perlu apa ya? Ini Pak, saya mau ngurus surat ahli waris yang telah diberikan orang tua saya 2 bulan yang lalu, Pak. Baik, kalau boleh persyaratannya Ibu sudah memenuhi? Sudah Pak, saya sudah membawanya. Boleh saya lihat? Saya cek dulu ya Bu. Oke, persyaratan pertama, kedua. Dari persyaratan awal sampai akhir Ibu sudah memenuhi. Cuman ada satu saja Bu. Itu Ibu kurang biaya materai di sini. Biaya materai itu apa ya, Pak? Baik Bu, berikut penjelasannya. Nah, bea materai ini merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen itu ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dasar hukum dari bea materai ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Di dalam undang-undang ini juga mengatur tarif umum bea materai yaitu Rp10.000 yang berlaku sejak tanggal 10 Januari tahun 2021. Nah, dasar hukum yang kedua itu ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03-2021 tentang pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain dan penentuan keabsahan materai serta pemateraian kemudian. Nah, objek bea materai itu dibagi dalam 2. Yang pertama ada dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian, itu disebut dengan perdata, dan yang kedua ada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, dalam kasus Bu Angel ini dia merupakan membuat untuk ahli waris di akta notaris, maka dokumennya masuk dalam dokumen perdata. Ya, begitu Bu penjelasannya. Baik Bu, ini Ibu segera cari materainya, nanti Ibu segera kesini dia. Baik, Ini berkasnya. Karena berarti ini saya harus membelikan materainya dulu ya, Pak, baru saya serahkan lagi berkasnya. Iya, ditunggu ya. Ini Pak, surat pernyataannya sudah saya materaikan 10.000, Pak. Saya cek sebentar lagi ya. Oke, materai sudah, pernyataan pihak-pihak terkait juga sudah. Oke, baik Bu. Mungkin nanti saya akan segera mengabari Ibu kelanjutannya. Nanti ini saya akan kerjain dengan atasan saya. Oke Pak, saya tunggu secepatnya ya Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Pagi Bu, kita kedatangan klien dalam pengurusan ahli waris. Sebelumnya semua berkas beliau sudah memenuhi syarat. Saya pun sudah cek, mungkin Ibu bisa cek kembali. Oke, baik, saya bantu dalam pengecekannya ya. Sebelumnya ini dokumen untuk ahli waris. Iya Bu. Oke, surat-suratnya sudah terpenuhi, syarat-syaratnya juga sudah benar. Oh iya, sekarang ini sedang marak-maraknya berita tentang pemalsuan materai. Jadi kita harus lebih teliti dalam pengecekan dokumen klien kita. Saya lihat di sini materai klien kita ini hologramnya tidak seperti pada umumnya. Mungkin coba kamu bisa bantu lihat. Iya Bu, benar Bu ya. Oke, mungkin ini bisa kamu tanyakan langsung ke pihak klien kita, karena kalau misalnya ini memang benar terjadi pemalsuan materai, ini kasusnya harus kita tindak lanjuti ke pihak yang berwajib. Baik Bu, berkasnya saya ambil Bu ya. Oke Bu, nanti saya akan menanyakan langsung kepada klien kita, kepada Ibu Anjeli. Kemudian saya akan menanyakan tentang keaslian tentang materi ini, apakah asli atau tidak. Mungkin itu saja Bu. Selamat siang Ibu.
benar ini Ibu Angelie? Selamat siang Pak, iya benar ini dengan saya sendiri. Apakah berkasnya sudah diverifikasi ya Pak? Maaf Bu, sebelumnya kami sudah mengecek berkas-berkas yang Ibu telah berikan. Ternyata ada kejanggalan sedikit Bu, yaitu di materai Bu. Materai yang Ibu berikan itu materai palsu Bu. Loh, kok bisa ya Pak? Saya tidak tahu itu materai palsu Pak. Kalau gitu saya akan berangkat ke kantor Bapak sekarang dengan kuasa hukum saya supaya kuasa hukum saya juga melihat apakah benar-benar palsu Pak. Baik Bu, silakan Bu datang. Selamat siang Pak, jadi ini saya sudah membawa kuasa hukum saya seperti yang saya beritahukan sebelumnya untuk mengecek apakah berkas saya ini memang benar-benar menggunakan materai palsu Pak. Boleh saya lihat berkasnya Bu Angeline, Pak? Iya Bu, cek. Coba cek baik-baik. Oh iya, benar Bu Angeline, ternyata materai yang Ibu gunakan ini palsu, Bu. Kalau boleh tahu Ibu beli di mana ya Bu materai palsu ini? Ini Bu, saya membelinya di salah satu toko depan ini. Saya tidak tahu kan perbedaan materai asli dan materai palsu itu Bu, makanya saya terima. Jadi ini gimana ya untuk proses lebih lanjutnya ya Pak? Baik, kuasa hukum Ibu Angeline juga sudah menjelaskan bahwasannya materai tersebut palsu. Oke, ini tidak bisa dibiarin lagi agar tidak terjadi kesalahan ini terjadi lagi. Nanti saya akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian untuk masalah ahli waris ini, nanti selesai masalah kasus ini baru kita menyelesaikan ahli waris Ibu. Halo, selamat siang, Polresta Tanjung Pinang. Iya, selamat siang Pak. Iya Bu, di sini Bu saya ingin melaporkan Bu kejadian kasus bahwasannya sudah terjadi penipuan Bu, yaitu klien saya Bu membeli materai palsu Bu. Jadi pihak terkait Bu tidak menerima Bu. Beliau ingin melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Jadi saya mohon Bu kepada pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti kasus ini agar beliau bisa segera menyelesaikan ahli warisnya gitu. Setelah kasus materai ini baru dia bisa menyelesaikan masalah ini. Baik Pak, saya dan tim akan segera datang ke TKP. Siap Bu, siap. Untuk tempat saya segera kirim ke Ibu ya, kepada pihak kepolisian agar cepat selesai ya Bu. Siap. Iya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, apakah Ibu masih mengingat saya yang membeli materai dari sini 3 hari yang lalu Bu? Oh iya, ada apa ya Bu? Jadi gini, saya kan beli materai dari sini Bu. Jadi berkas-berkas yang saya berikan ke pihak notaris, ternyata materai tersebut dinyatakan palsu Bu. Oh iya ya Bu, saya nggak tahu tuh Bu, saya kurang tahu loh. Boleh saya lihat material yang diperjualbelikan di sini? Oh iya boleh, sebentar saya ambil. Ini Bu. Jadi kamu beli materai ini di mana ya? Saya beli sama kenalan saya Bu. Sudah berapa lama bertransaksi jual beli materai ini? Sudah sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi karena materai ini terindikasi palsu, terlihat seperti materai yang dicetak dengan menggunakan alat pencetakan biasa. Jadi mohon kerjasamanya ya Bu, untuk ikut saya ke kantor Anda. Kalau Bu, saya nggak bersalah. Kalau dijadikan kerja, saya hanya dapat materai itu dari kenalan saya saja. Saudara, dalam Undang-Undang Nomor 13 telah disebutkan materai berfungsi sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat lalu lintas hukum dan membuktikan kejadian atau peristiwa yang bersifat perdata. Materai sebagai salah satu dokumen keabsahan dan legalitas surat perjanjian yang dicetak oleh perum-perut. Saudara, selain itu ternyata pembuatan materai palsu ini sangat mudah dilakukan oleh para tersangka. Mereka telah ditangkap dengan maksimal penjara 7 tahun.
Oleh karena itu, agar terhindar dari pembelian materai palsu, kita harus membeli di tempat yang resmi dengan melihat dengan jeli, yaitu dilihat, diraba, dan digoyang. Baik saudara, waspada pemalsuan materai yang terjadi di sekitar Anda. Kita punya informasi nih bagaimana membedakan materai palsu dengan materai asli. Selain memperhatikan bentuk, tentu saja pemirsa ada beberapa perbedaan antara materai palsu dan asli. Salah satunya pada nomor seri yang tertera pada materai. Teknologi cetak dari Peruri juga menjadikan angka 6.000 dan 10.000 pada materai terasa kasar jika diraba. Soal harga juga bisa menjadi tolok ukur bagi kita untuk curiga apakah materai yang hendak kita beli adalah asli atau palsu. Biasanya materai yang dijual dengan harga yang sangat miring adalah materai palsu. Perlu juga diteliti nomor seri di setiap materai yang dibeli apakah berbeda atau tidak. Materai palsu kerap tidak memiliki nomor seri yang mencukupi dan sama di setiap cetakan.